tukang urut ini. Di situ herannya gitu, kok bisa gitu ya orang-orangnya. Kadang Bisa, keganggu gitu. ya, Bukan laki-laki atau perempuan, tapi ini laki-laki dan laki-laki kayak gitu kan. kenapa orang-orang tamu itu pada suka pada gangguin ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat, di video kali ini saya akan ngobrol santai dengan salah satu TKL yang ada di Arab Saudi. Dan dia seperti apa pekerjaannya salah satu TKL ini, kita langsung tanya-tanya aja. Dan saya langsung kenalan sama beliau. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini siapa namanya? Ya, perkenalkan nama saya Abu Abu Siri ya. Abu Siri dari mana? Asalnya dari Madura. Dari Madura. Maduranya mana Dek? Prosesnya di Pamekasan. Pamekasan. Oh ya, ini kan saya mau tanya-tanya ya, dan boleh. banyak sahabat juga yang pengen tahu tentang TKL yang ada di Arab Saudi. Adek itu kerjanya di sini sebagai apa? Dari pertama atau sekarang ini? Dari pertama. Kalau pertama sih di Madinah. Oh, pertama di Madinah. Kerjanya di Madinah. Kerja apa itu, sebagai apa? Dulu waktu pertama ke Saudi di Madinah di Syarikah, kerjanya di itu bagian catering di dekat Haram di sana. Itu bagian catering di perhotelan atau emang ada catering khusus? Di perhotelan, tapi di sana kan di hotel itu kan ada khusus catering di sana. Ya udah, aku maksudnya di posisi catering. Di posisi catering khusus di sana. Di catering itu berapa tahun deh? Di catering sekitar setahun setengah. Di bagian catering di Madinah di sana. Setahun setengah. Sekarang udah berapa tahun ada di Arab Saudi? Sekarang udah 5 tahun jalan. Oh, 5 tahun. 5 tahun jalan. Terus sekarang ini posisinya ada di mana? Sekarang posisi di Jeddah. Enggak di Madinah lagi. Udah enggak di Madinah. Itu kenapa deh kok bisa sekarang pindah ke Jeddah? Oh iya, dulu itu kan gimana ya? Di waktu di Syarikah itu kerja kan 8 jam. Iya. Dari pagi subuh itu sampai jam 2:30 lah gitu kan. Yang di catering itu. Yang di catering. Di situ apa ya? Alasan pindah majikan, sekarang anggaplah pindah ya. Oh, sekarang ke Jeddah itu karena pindah majikan. Ke Jeddah pindah majikan. Berarti udah nggak di catering lagi. Udah nggak di catering lagi. Di Syarikah paling setahun setengah itu kenapa bisa pindah gitu ya. Pertama sih bukan masalah kerjaan, apa bisa minta pindah ke majikan gitu. Tapi gara-gara gaji lah. Oh, itu hambatannya gaji. Hambatannya gaji gitu kan. Jadi pas pindah ke Jeddah. Makanya minta pindah sama majikan. Soalnya kan pegawai banyak gitu kan. Aku lihat di sana Syarikah itu mulai agak mau bangkrut lah kayaknya gitu. Ya udah, aku minta ke majikan. Aku minta pindah lah kayak gitu. Di samping satu semua gaji udah telat gitu kan. Gaji telat. Ya udah, aku ngajuin diri ke majikan. Aku mau pindah majikan. Emang kamu di sana udah ada? Aku cari gitu, cari majikan. Tapi boleh pindah. Sebelumnya sih nggak dibolehin, disuruh pulang ke Indonesia. Oh, langsung. Terus mau ditutup gitu kan, paling berapa bulan lagi ini Syarikah mau ditutup. Iya. Aku nggak mau, soalnya kan kesininya ke Saudi kan biaya kan. Iya, betul. Banyak gitu kan. Ya udah, aku minta nggak mau pulang. Minta pindah majikan, akhirnya dibolehin ke Jeddah. Ke Jeddah. Jadi sekarang udah pindah majikan. Sekarang udah pindah majikan. Alhamdulillah. Udah nagel gitu ya. Udah nagel. Terus pas pindah itu sekarang kerja apa selain dari catering itu? Sekarang kerjanya di bagian apa ya?
urut lah kayak gitu. Jadi tukang pijet kayak gitu Ya, ya. jadi tukang pijit kayak gitu. Itu di bagian apa? Ada bagiannya orang tukang pijet, apa emang udah di tukang pijet itu intinya keseluruhan badan kayak gitu apa gimana? Ya kayak biasanya lah. Oh, berarti seluruh badan ya? Iya, maksudnya kayak biasanya gimana sih mijit gitu, gitu ke badan semua. Oh, jadi kayak di gitu. Saudi ini juga ada ya tempat pijat Ada, laki-laki. makanya kan aku dulu dihubungin, aku cari majikan gitu kan. Akhirnya dapat ini, dapat Oh, majikan langsung yang dapat yang ini. minta itu tukang urut kayak gitu. Ya udah, akhirnya Itu kalau kerja pijet kayak gitu itu sampai berapa deh istilahnya, berapa jam kerja, sistemnya itu seperti apa, berapa jam kerja, terus gajinya gimana? sekarang sih aku posisinya kan pindah majikan gitu ya. Bukan sekarang nggak ngambil gaji, ngambilnya sekarang per tamu lah kayak gitu, per tamu. Oh, jadi per persenan orang. lah. Per orang. Iya. Oh. Alhamdulillah sekarang, alhamdulillah dapat kayak gitu ya. Per orang itu bisa, bukan ngambil gaji sebulan. Tapi ada pembagian ya, Ada pembagian per orang lah. berapa Iya. seperti itu. Terus di apa namanya, kalau seharinya itu apa kerja dalam 12 jam atau 8 jam atau berapa jam? 12 jam. 12 jam. Kerja Tapi 12 jam. tapi itu dalam 12 jam itu apa pijet terus, apa ada pembagian, apa ada perorangan, yakni apa? Kayak setiap hari misalnya 12 jam itu mijet 4 orang, 5 orang, apa seperti itu? Ya enggak lah, enggak dibatasin ya, enggak dibatasin harus berapa orang gitu. Yang penting kalau ada orang, ada tamu, ya udah kita kerja gitu. Itu ada berapa dek temannya di dalam? Temenin kalau aku sih satu tempat itu ada 9 orang. Ada 9 orang. Tapi itu kan setiap ada tamu pasti Gantian. gantian. Iya, gantian kayak gitu kan. Kasihan juga yang lain gitu ya, biar dapat juga gitu. Soalnya bukan sistem gaji. Per tamu kita dapat gitu. Jadi urutannya tuh gantian dari nomor 1 tiap hari. Oh, dikasih nomor seperti itu iya, ya. dikasih kamar itu kan kita tinggal nunggu di dalam. Iya. Ada tamu masuk pertama siapa nomor 1 ya udah jalan. Jadi ini perbandingannya gimana dek? Enakan di Madinah apa enakan di Jeddah? Ya sekarang sih alhamdulillah enakan yang sekarang. Jadi enakan jadi tukang pijat seperti itu ya? Alhamdulillah sekarang kayak gitu. Gaji tapi lancar ya, nggak kayak yang pertama. Iya, alhamdulillah sekarang gaji dapat lah sekarang gitu, daripada yang pertama kan gaji nggak jelas gitu ya, meskipun gaji udah ada tetap berapa tapi nggak jelas gitu, makanya di situ aku keluar gitu pertama. Yang di Madinah ya? Yang di Madinah. Jadi itu apa? Kalau jadi tukang pijat itu kan pasti ya, tadinya kan kerja di catering, sedihnya karena gaji kurang, terus majikan kayak mau bangkrut kayak gitu ya. Tapi kalau kerja di tukang pijat itu ada sedih sama senang nggak di itu? Maksudnya senang suka lah, duka suka gitu. duka ya. Ya namanya kerja gitu ya, meskipun kita seenteng apapun kerja pasti kan apa ya, merasa apa ya, masih nggak enak atau pokoknya malas lah kayak gitu. Itu bukan, ya itulah mungkin senang, suka dukanya. Tapi kan gini, di apa ya, aku sih nggak mau terlalu membuka apa ya, kejelekan lah. Paling itu yang dimaksud duka gitu ya. Kita kan sebagai cowok di sini kan kerja, katamunya orang cowok juga, kita kan cowok juga gitu. Tapi disitulah kadang kita diganggu gitu ya, diganggu. Oh, walaupun laki-laki juga suka ngeganggu juga. Iya itu yang aku heran pas masuk ke bagian ini, tukang urut ini. Di situ herannya gitu, kok bisa gitu ya orang-orangnya. Kadang ganggu gitu. Iya, ganggunya di situ, nggak tahu maunya apa gitu kan, kita diiming-imingin gitu, nggak tahu juga. Tapi kan kita udah tahu gitu, lama-kelamaan tahu keinginan dia. Ya kitanya cukup mengantisipasi aja kayak gitu. Oh, ibarat orang perempuan itu kata itu agak ganjen ya. Benar. Ganjen. Jadi tukang pijatnya itu yang datang bukan cuman pengen diurut aja. Iya. Tapi kadang ngeganggu juga ya. Ngeganggu juga.
jadi risikonya tukang pijit itu di situ ya. Resiko besarnya di situ. Oh, ini dek kan tadi kata dek kadang suka diganggu, suka digoda kayak gitu ya. Iya. Sama ini yang saya herankan itu apa? Karena kan ini bukan perempuan gitu, bukan laki-laki atau perempuan, tapi ini laki-laki dan laki-laki kayak gitu kan. Terus kata adek kan tadi juga diiming-imingi, coba dijelaskan itu kayak apa, gimana? Suka duka, ya duka yang baru ditanyain si mbaknya ya. Iya. Ya nggak tahu juga sih, kenapa orang-orang tamu itu pada suka pada gangguin ke pegawai gitu ya. Awalnya sih nggak percaya gitu, dengan keadaan yang sekarang aku alamin gitu. Tapi lama kelamaan aku tanya ke teman-teman, mungkin katanya kan di sini nikah orang-orang di sini kan nikahnya itu agak mahal gitu, biaya gitu ya. Mungkin di situ sebabnya. Jadi pelariannya itu ke cowok gitu. Kemungkinan ke cowok. Tapi kalau masalah kayak gitu dek ya, ada juga. Tapi kemungkinan karena di sini itu karena laki-laki yang saya tahu ya ini ya. Iya. Karena pernikahan itu agak mahal. Terus peraturan yang saya tahu intinya kalau mau nikah itu sama keluarga perempuan itu kan ditarget. Intinya harus punya uang seperti ini, harus ini kan gitu. Itu mungkin penyebabnya. Jadi aku tanya sih semua ke teman gitu ya yang tukang urut gitu. Semua kayak gitu pengalamannya. Oh sama ya, itu sama semua. Kalau kerja di tempat kayak gitu, diganggunya pasti ya godaannya itu ya. Ya diimingin uang lah gitu. Tapi itu maaf ya sahabat, ini lagi bongkar-bongkar tukang pijat saya. Terus itu gimana itu dek? Misalnya ya dikasih uang, itu perjanjiannya gimana? Ada nggak teman-teman kamu ataupun bukan kan di situ juga bukan orang Indonesia aja ya? Iya. Pasti ada orang Filipin gitu ya tukang pijatnya juga. Ada nggak yang ngeladenin orang datang yang untuk mau pijat tapi mau kayak gitu? Ada nggak yang ngeladenin? Ya kalau aku sih alhamdulillah gitu ya. Sekuat aku sih nggak mau lah kayak gitu, nggak mau ngelakuin yang kayak gitu. Intinya udah ngeladenin gitu ya sahabat ya. Tapi aku dengar gitu. Yang kebanyakan sih yang mau lah diajak kayak gitu. Orang luar lah kayak sebagian gitu. Sebagian. Tapi kalau sama-sama orang Indonesia mungkin enggak ya. Karena orang Indonesia itu imannya juga Masya Allah ya, karena apalagi kalau orang Indonesia itu kebanyakan 80% muslim ya, jadi tahu. Kemungkinan ya orang luar, orang mana aja ya, kita tidak bisa menyebutkan dari mana, takut salah juga seperti itu sahabat. Jadi ya kemungkinan mungkin sahabat juga tahulah gitu ya. Iya. Memang dari ini sudah tidak asing lagi cerita seperti ini ya. Emang kebanyakan karena mau nikahnya itu mahal. Jadi seperti itu. Ya kembali lagi ya, kalau perempuan Indonesia kan 50.000 udah nikah kayak gitu. Di ini yang penting halal. Jadi kata adik tadi kan ada juga yang ngeladenin, ada juga yang enggak seperti itu. Itu ketahuan enggak teman-teman yang ngeladenin, yang nerima uang lebih banyak gitu? Apa saling ngerti teman ke teman gitu, gimana? Ya tahu lah. Kita tuh tahu, soalnya kan batas kerja itu kan minimal kan 50 menit. Gitu kan. Biasanya teman tuh yang mau ngerjain kayak gitu biasanya paling lama 20 menit lah udah tahu. Oh jadi lebih punya waktu berarti? Bukan lebih punya waktu. 20 menit itu udah selesai gitu. Seharusnya enggak kan, kalau kerja nggak benar itu kan cepet. Kalau kerja yang benar itu kan kita udah dibatasin, ada yang 1 jam. Iya betul. Ada yang 50 menit, minimal 50 menit. Tapi kan kalau kita mau gitu kan orang sini kan kalau mau gitu kan
sebenarnya nggak mau nggak mau nggak dipijat, mau dipijat cuman sih datang sebenarnya. khusus seperti itu. Kayak tadi kan gara-gara nggak ada apa, Iya, nggak ada teman. nggak ada ya mau nikah juga mahal, Iya. ya udah larinya ke cowok. Oh ya Dek ya, terima kasih atas Oh iya, obrolannya. sama-sama. Iya. Semoga pekerjaan adik terus lancar dan semangat terus Iya, ke insya depannya. Dan banyak juga rezekinya. Insya Allah, amin. Oh ya sahabat, ini saya dan Dek Abu Siri ini menjelaskan seperti ini bukan membuka aib ya. Iya. Atau ini saya dan Dek Abu ini bercerita tentang kerja pijat. Pribadi. Ini bukan bukan mengatakan aib orang atau Pribadi. kepribadian kita ya, cuman itu emang pengalaman Dek Abu. Iya. Dan juga di tempat kerja Dek Abu yang Dek Abu kerjakan di sana seperti itu. Jadi mungkin nggak semua tempat pijat seperti itu, dan juga ini bukan cuman di sini aja ya, kemungkinan di Indonesia atau di negara lain juga kalau kerja pijat itu kemungkinan godaannya semuanya emang kayak gitu. Dan tamu yang datang untuk pijat itu bukan orang negara sini aja ya, Dari ulang jadi ada orang luar juga. Jadi kesimpulannya itu sahabat, bukan orang Saudi aja yang datang ke sana itu, tapi semua pelanggan-pelanggan itu ada juga berbagai dari negara lain juga seperti itu. Dan untuk video kali ini saya akhiri obrolan saya dengan Dek Abu Siri, dan semoga bermanfaat buat sahabat semuanya. Dari kediaman saya sendiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.